Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berada pada hari yang baru dan juga bulan yang baru pada bulan September tahun 2021, yaitu pada hari ini tanggal 1 September. Dan kita bersiap diri dan hati kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan atau renungan pagi kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan tuntun kami Tuhan, pelihara kami dengan kasih-Mu sepanjang hari ini melalui kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk bulan September ini dengan judul Setiap Orang Dituntut Menjadi Rekan Kerja Bersama Allah. Dan untuk hari ini Rabu 1 September tahun 2021 dengan judul Hak Istimewa Bekerja dengan Allah. Hak istimewa bekerja dengan Allah. Dan ayat firman Tuhan kita untuk hari ini 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekali lagi, 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jika engkau dapat menyadari bahwa Allah yang di surga mengambil orang-orang yang telah memberontak terhadap pemerintahannya dan berkata kepada mereka, engkau boleh menjadi pekerja bersama-sama dengan aku. Hari ini engkau akan mengabdikan dirimu sepenuhnya kepadanya. Apakah itu tidak mengagumkan bahwa kita dapat menerima aliran rahmat yang berlimpah dari Allah dan bekerja sama dengannya? Apakah yang diinginkan Allah dari kita? Miskin, lemah, dan tidak berdaya seperti kita? Apa yang bisa Dia lakukan dengan kita? Segala sesuatu jika kita mau menyerahkan semuanya. Ketika Tuhan memanggil saya di masa kecil, waktu itu untuk bekerja baginya, saya biasa berpikir, apa yang bisa saya perbuat? Tuhan berkata, lakukanlah perintahku. Ini semua yang perlu kita lakukan. Saya ingin memberitahukan kepadamu apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing dari yang tertua hingga yang termuda. Engkau dapat bekerja sama dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Engkau tidak akan belajar bagaimana cara menyenangkan diri sendiri. Engkau akan menyadari bahwa engkau bertanggung jawab atas pengaruh yang engkau berikan. Kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Pikirkan itu. Dia berusaha untuk mengerjakan pikiran sama seperti engkau mengerjakan tanah. Dia sedang mencoba menabur benih yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Kamu adalah bangunan Allah. Tetapi Dia tidak membangun tanpa peduli padamu. Jika kita menyerahkan hidup kita untuk pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan pada posisi yang tidak disediakan Allah. Yesus telah membuka semua kepenuhan ilahi dari kasih-Nya yang tak terungkapkan. Dan Dia menyatakan kepadamu, kamu adalah para pekerja bersama-sama dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita adalah bekerja bersama dengan Allah. Dalam renungan kita sepanjang bulan Agustus, kita telah pelajari bahwa kita perlu hidup bergantung pada Tuhan. Perlu hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Perlu kita memikul salib. Salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meneladani atau meneladankan kehidupan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi hak istimewa, yang menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita adalah kita dapat bekerja dengan Allah. Artinya bahwa ketika kita mau melayani, kita mau mengadakan pelayanan, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan,
Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Bekerja dengan Allah, bekerja bersama dengan Allah. Kalau kita menjadi murid Tuhan yang sejati, murid Tuhan yang setia, ketika kita dituntut untuk menjadi rekan kerja bersama dengan Allah, maka kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Oleh karena ketika kita bekerja bersama dengan Allah, apapun yang tidak mungkin kita lakukan, dapat mungkin kita lakukan. Sebagai panggilan untuk kita hari ini, kalau Yesus telah melakukan yang terbaik untuk kita, apa yang harus kita perbuat untuk Dia? Hari ini panggilan kepada kita, marilah kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita bekerja bersama Allah. Yang paling penting adalah, Yesus pernah berkata kepada murid-murid, kamu adalah garam dunia, kamu juga adalah terang dunia. Tetapi itu bukan hanya kepada murid-murid waktu itu, tetapi juga kepada kita hari ini. Kalau kita mau menjadi rekan sekerja Allah adalah kita mau menjadi garam di mana saja kita berada. Kenapa garam? Garam itu tidak kelihatan, tetapi terasa. Apakah kehidupan kekristenan kita terasa kepada orang di sekitar kita? Yang kedua adalah terang. Terang itu kelihatan seperti cahaya lampu, seperti matahari dan sebagainya. Jadi apakah kita dapat dilihat oleh orang lain? Tampilan kita sama seperti Yesus atau tidak? Kita perlu berubah dengan cara Yesus, dengan cara Tuhan, dengan cara meneladani akan apa yang Dia teladankan dalam kehidupan kita. Baik saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, dan renungan firman Tuhan tidak hanya hari ini, tapi sepanjang kehidupan kita. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang telah mengajak kami bahwa kami ternyata adalah rekan sekerja Allah. Kami dipanggil untuk bekerja bersama dengan Allah. Yaitu kami dapat menjadi terang dan garam dunia di mana saja kami berada. Kami dapat memancarkan dan membawa Yesus Kristus dalam hidup kami, dipancarkan kepada orang lain, terasa kepada orang lain di sekitar kami. Kami tidak mampu melakukan tugas ini, tapi kami percaya Allah memampukan kami, kami tidak akan berjalan sendiri. Bapa di surga, semua keberadaan hidup kami hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua pendengar renungan harian melalui channel ini, di mana saja berada, Tuhan berkati. Pribadi-pribadi, suami, istri, keluarga, lepas keluarga, dan anak-anak dalam keluarga, dalam pergumulan setiap hari, baik kehidupan, makan, minum, pakaian, kebutuhan-kebutuhan pendidikan anak-anak, dan apa saja. Teristimewa juga di dalam hal kesehatan. Tuhan turut campur tangan, agar hidup kami hari ini dituntun, diberkati, dan biarlah kami dapat menikmati apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Kalau banyak masalah kami hadapi, kami melihat Allah lebih besar daripada masalah itu, kami dimampukan untuk melaluinya. Maka biarlah hari ini kami berjalan tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Allah sumber berkat, dari dalam damai sejahtera Yesus melalui kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa dalam renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.